Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalia Zara dengan NPM 24130210073 dari kelas 24A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Video ini merupakan video refleksi pribadi yang saya buat sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Namun, sebelum kita ulas kembali materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang sempat terlintas di benak saya ketika pertama kali saya mengikuti mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sebenarnya peran manajemen pendidikan dalam dunia pendidikan Indonesia yang saat ini sedang kita jalani? Dan mengapa seorang calon guru matematika harus mempelajari manajemen pendidikan? Bukankah tugas seorang guru matematika hanya mengajar matematika saja? Mengapa harus mempelajari manajemen? Untuk itu, mari kita bahas dan kita ulas kembali materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Selama 7 pertemuan dalam mata kuliah manajemen pendidikan, saya memahami bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Guru memiliki peran penting di setiap tahap-tahapnya, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran di kelas. Melalui pembahasan mengenai fungsi-fungsi manajemen dan manajemen basis sekolah, atau disingkat dengan MBS, sekolah seharusnya memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan lingkungan dengan melibatkan guru, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selain itu, saya juga mempelajari berbagai bidang manajemen pendidikan, seperti manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan masyarakat atau humas. Semua bidang-bidang tersebut saling berhubungan dan menentukan keberhasilan sekolah, jadi tidak bisa dihilangkan satu. Dalam perencanaan pengembangan sekolah, penting bagi setiap lembaga pendidikan untuk memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas melalui dokumen RKS atau rencana kerja sekolah, agar pengembangannya ini terukur dan terstruktur. Dan yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan pendidikan. Mereka berperan besar dalam menggerakkan seluruh elemen yang ada di sekolah, kepala sekolah dan guru, menjadi pemimpin yang harus mampu membawa perubahan positif di lingkungan pendidikan. Guru dan kepala sekolah ini harus bisa, bagaimanapun caranya. Jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, saya melihat masih banyak kesenjangan dalam penerapan manajemen pendidikan, terutama antara sekolah di perkotaan dan sekolah di daerah-daerah terpencil. Mari kita lihat foto tersebut. Sekolah di kota umumnya memiliki fasilitas lengkap, akses internet yang baik, dan tenaga pendidik yang memadai. Berbanding terbalik dengan sekolah di desa, kesenjangan ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen pendidikan belum bisa berjalan maksimal. Padahal, setiap sekolah seharusnya mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi semua kegiatan pendidikan secara efektif dimanapun lokasinya. Masalah ini juga berkaitan dengan bidang-bidang manajemen pendidikan, di mana kekurangan pada satu aspek, misalnya sarana prasarana atau pembiayaan, yang mengganggu keseluruhan proses belajar mengajar. Jadi salah satu aspek tidak terpenuhi ya mengganggu. Padahal perencanaan yang matang ini sangat penting untuk mencapai visi pendidikan yang berkelanjutan. Dan dari konsep kepemimpinan pendidikan, saya juga belajar bahwa seorang guru dan kepala sekolah ini berperan penting dengan membawa perubahan yang seharusnya positif. Guru yang mampu mengelola kelas, mengelola waktu, mengelola metode dan strategi, itu berarti sudah berhasil menerapkan prinsip manajemen pendidikan secara nyata di kelas. Keberhasilan sekolah tidak hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas, sarana prasarana, tapi juga kualitas manajemen dan kepemimpinan para pendidiknya. Mungkin sekian video refleksi pribadi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.